Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Davon Reza Kwan dari kelas TI 2D dengan NPM 230102077. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Destri Amelia Santi dengan NIM 230202078. Di sini saya dari kelompok 2. Halo, perkenalkan nama saya Eka Cipta Setio dengan NPM 230102079 dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eliza Restiana. Baik, kita mulai dengan konsep bertangga. Dalam graf, dua simpul dikatakan bertangga jika keduanya terhubung langsung melalui sebuah sisi. Sebagai contoh, kita tinjau graf G1 di sini. Simpul 1 bertangga dengan simpul 2 dan simpul 3 karena terdapat sisi yang menghubungkan mereka secara langsung. Namun, simpul 1 tidak bertangga dengan simpul 4 karena tidak ada sisi langsung di antara keduanya. Konsep ini penting karena keterhubungan simpul dalam graf menjadi dasar untuk memahami struktur graf lebih lanjut. Perlu diingat, bertetangga berarti harus ada sisi yang menghubungkan kedua simpul tersebut. Untuk materi matriks persisian. Apa sih itu matriks persisian? Bayangkan teman-teman punya sebuah peta jalan. Setiap persimpangan di peta itu bisa kita anggap sebagai sebuah titik atau simpul. Dan jalan yang menghubungkan persimpangan itu adalah garis atau sisi. Matriks persisian adalah sebuah tabel yang menunjukkan apakah dua persimpangan itu langsung terhubung oleh jalan atau tidak. Kalau terhubung, kita kasih tanda 1. Kalau enggak, kita kasih tanda 0. Sebagai contoh, misalkan kita punya 4 persimpangan, yaitu A, B, C, D. Kalau dari A kita bisa langsung ke B dan C, maka pada baris A, kolom B dan C akan kita isi dengan angka 1. Untuk lebih mudahnya, matriks persisian itu misalkan matriks A mempunyai A sub IC bernilai 1 jika simpul I persisian dengan sisi C. Kemudian akan bernilai 0 jika simpul I tidak persisian dengan sisi C. Untuk materi yang saya akan jelaskan pada materi graf ini adalah simpul terpencil. Simpul terpencil atau isolated vertex. Teman-teman tahu nggak sih itu simpul terpencil atau isolated vertex? Simpul terpencil adalah simpul dalam sebuah graf yang tidak memiliki sisi yang bersisian dengannya. Artinya, simpul ini tidak terhubung dengan simpul lainnya. Sebagai contoh, lihatlah graf tersebut. Simpul 1, 2, 3, dan 4 saling terhubung melalui berbagai sisi. Namun, simpul 5 tidak memiliki sisi yang menghubungkannya dengan simpul lain. Oleh karena itu, simpul 5 disebut simpul terpencil. Simpul terpencil sering ditemukan dalam berbagai situasi graf, seperti jaringan komputer yang memiliki perangkat yang belum terkoneksi. Penting untuk memahami konsep ini, terutama jika teman-teman mempelajari graf dalam ilmu komputer atau matematika. Selanjutnya, kita bahas derajat graf tak berarah. Derajat suatu simpul adalah jumlah sisi yang terhubung langsung ke simpul tersebut. Pada graf di sini, misalnya, simpul 1 memiliki 3 sisi yang saling terhubung. Jadi, derajat simpul 1 adalah 3. Untuk menghitung total derajat graf, kita jumlahkan derajat semua simpul. Dari perhitungan di sini, kita dapatkan D1, D2, D3, D4, dan D5 yang hasilnya adalah 14. Perlu diingat, jumlah total derajat dalam graf tak berarah selalu genap, karena setiap sisi dihitung 2 kali, yaitu dari kedua simpul ujungnya. Terima kasih. Berikutnya, kita masuk ke konsep derajat pada graf berarah. Dalam graf berarah, setiap sisi memiliki arah tertentu. Oleh karena itu, terdapat 3 jenis derajat. Yang pertama, ada derajat masuk atau deg min V, yaitu jumlah sisi yang menuju ke simpul V. Kedua, derajat keluar atau deg plus V,
yaitu jumlah sisi yang keluar dari simpul V. Dan yang ketiga, derajat total atau deg V, yang merupakan penjumlahan dari derajat masuk dan derajat keluar. Misalnya, pada graf G1, derajat masuk simpul 1 adalah 1, sedangkan derajat keluar simpul 2 adalah 2. Dengan memahami konsep ini, kita dapat menganalisis hubungan arah antar simpul dengan lebih detail. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengertian upagraf dan komplement upagraf. Upagraf atau subgraf adalah graf yang seluruh anggota simpul dan sisinya merupakan anggota dari himpunan simpul dan sisi graf lainnya. Sedangkan pengertian komplement sendiri merupakan sebuah upagraf. Graf yang anggota himpunan simpul dan sisinya terdiri dari sisi dan simpul yang ada dalam graf G, namun tidak dalam upagraf tersebut. Nah, di dalam upagraf sendiri terdapat dua hasil upagraf. Yang pertama, upagraf hasil induksi simpul, di mana dibentuk dari beberapa simpul graf asal beserta semua sisi yang menghubungkannya. Kedua, ada upagraf hasil induksi sisi, dibentuk dari beberapa sisi graf asal beserta simbol-simbol yang terhubung oleh sisi-sisi tersebut. Berikutnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian terhubung. Terhubung merupakan sebuah graf yang disebut terhubung jika setiap pasangan simpul memiliki lintasan yang menghubungkannya. Jika graf tidak terhubung, maka ia terdiri dari beberapa komponen terhubung, atau yang disebut connected components. Nah, ada pengertian dua graf terhubung ini. Yang pertama ada graf terhubung, yaitu semua simpul saling berhubungan. Yang kedua ada graf tidak terhubung, di mana simpul yang tidak dapat melintasi lintasan ke simpul lainnya. Oke, di sini saya akan menjelaskan pengertian lintasan. Lintasan sendiri yaitu urutan simpul-simpul yang dihubungkan oleh sisi-sisi dalam graf, dimulai dari simpul awal yaitu V0 ke simpul tujuan yaitu Vn. Dan pengertian panjang lintasan sendiri merupakan jumlah sisi dari simpul awal ke simpul tujuan dalam graf G. Di sini ada beberapa contoh lintasan. Yang pertama adalah lintasan sederhana. Lintasan sederhana itu tidak ada simpul atau sisi yang diulang. Yang kedua ada lintasan tertutup. Di lintasan tertutup dimulai dan diakhiri pada simpul yang sama. Yang ketiga adalah panjang lintasan. Di panjang lintasan itu jumlah sisi dalam lintasan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait dengan graf lemma jabat tangan. Apakah teman-teman pernah mendengar tentang lemma jabat tangan? Dalam teori graf, lemma ini menyatakan bahwa untuk setiap graf G, jumlah derajat dari semua simpulnya selalu genap. Mengapa? Karena jumlah derajat ini adalah 2 kali dari jumlah semua sisinya. Secara matematis, hal ini dinyatakan dengan rumus sigma dp sama dengan 2 kali jumlah E, di mana dp adalah derajat simpul P dan E adalah jumlah sisi pada graf. Mari kita lihat contoh pada graf G1. Derajat setiap simpulnya adalah D1 sama dengan 2, D2 sama dengan 3, D3 sama dengan 3, dan D4 sama dengan 2. Jika dijumlahkan, maka memperoleh 2 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 2 sama dengan 10. Hasil ini sama dengan 2 kali jumlah sisi. Sama dengan 2 kali, teman-teman pasti sudah tahu ya, bahwa jumlah sisi pada graf itu adalah 5. Jadi 2 kali 5. Hasilnya 10. Ini membuktikan bahwa jumlah derajat simpul selalu genap, karena setiap sisi pada graf menghubungkan dua simpul. Pemahaman ini penting untuk mempelajari struktur graf lebih lanjut. Kemudian kita masuk ke graf lengkap. Graf lengkap adalah graf sederhana di mana semua simpul terhubung dengan semua simpul lainnya. Graf lengkap dengan n simpul dilambangkan dengan Kn. Jumlah sisi pada graf lengkap dihitung menggunakan rumus n dikali n-1 dibagi 2. Misalnya, pada graf K4 terdapat 6 sisi karena 4 dikali 4 kurang 1 dibagi 2 adalah 6. Terima kasih. Untuk penjelasan selanjutnya adalah sirkuit Euler. Sirkuit Euler adalah lintasan yang melewati setiap sisi graf satu kali dan kembali ke simpul awal. Contohnya pada graf A, lintasannya adalah 1, 2, 3, dan 4.
dan kembali ke satu graf seperti ini disebut graf Euler. Jika graf hanya memiliki lintasan Euler tanpa kembali ke simpul awal disebut graf semi Euler, seperti graf B dengan lintasan 5, 2, 6, 3, 4. Intinya, sirkuit Euler harus melewati semua sisi satu kali dan membentuk lintasan tertutup. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian graf lingkaran, di mana graf lingkaran merupakan graf sederhana yang membentuk lintasan tertutup dan setiap titiknya berderajat 2. Graf lingkaran dengan sebuah N, buah titik dilambangkan dengan CN. Nah, pertama, semua simpul memiliki derajat 2. Yang kedua, ada setiap simpul berhubungan hanya kedua simpul lainnya, membentuk pola lingkaran. Materi selanjutnya adalah materi graf teratur. Teman-teman tahu nggak sih graf teratur itu apa? Graf teratur adalah graf yang setiap simpulnya mempunyai derajat yang sama. Nah, itu yang disebut dengan graf teratur. Apabila derajat setiap simpul adalah R, maka graf tersebut disebut sebagai graf teratur derajat R. Jumlah sisi pada graf teratur adalah NR per 2. Mungkin kayak belum terbayang ya itu graf teratur itu seperti apa. Coba teman-teman bisa bayangkan sebuah taman bermain. Di taman itu ada beberapa anak. Masing-masing anak memiliki jumlah teman bermain yang sama. Misalnya setiap anak punya 2 teman bermain. Nah, di dalam matematika itu, taman bermain bisa kita gambarkan sebagai sebuah graf. Anak-anaknya kita sebut sebagai simpul, dan hubungan pertemanan antara anak-anak itu disebut dengan sisi. Graf yang semua simpulnya atau anaknya punya jumlah sisi atau teman yang sama persis, itulah yang kita sebut sebagai graf teratur. Jadi dalam contoh taman bermain tadi, karena setiap anak punya 2 teman, maka graf itu adalah graf teratur dengan derajat 2. Derajat itu menunjukkan jumlah sisi yang terhubung dengan sebuah simpul. Graf tak berarah. Derajat suatu simpul adalah jumlah sisi yang terhubung langsung ke simpul tersebut. Pada graf di sini, misalnya, simpul 1 memiliki 3 sisi yang saling terhubung. Jadi, derajat simpul 1 adalah 3. Untuk menghitung total derajat graf, kita jumlahkan derajat semua simpul. Dari perhitungan di sini, kita dapatkan D1, D2, D3, D4, dan D5 yang hasilnya adalah 14. Perlu diingat, jumlah total derajat dalam graf tak berarah selalu genap, karena setiap sisi dihitung 2 kali, yaitu dari kedua simpul ujungnya. Untuk penjelasan berikutnya adalah senarai ketetanggaan. Senarai ketetanggaan digunakan untuk mempresentasikan graf dengan sisi yang relatif sedikit atau bersifat jarang. Metode ini lebih efisien dibanding matriks karena menyimpan simpul yang bertetanggaan langsung tanpa elemen nol yang diperlukan. Contohnya, simpul 1 tetangganya adalah 2, 3, dan 4. Untuk simpul lainnya, proses serupa dilakukan seperti contoh pada simpul 1. Selanjutnya adalah matriks ketetanggaan. Apakah teman-teman tahu bagaimana cara merepresentasikan hubungan antara simpul dalam sebuah graf? Salah satunya caranya adalah dengan menggunakan matriks ketetanggaan. Matriks ketetanggaan adalah sebuah matriks A sama dengan A, I, J, di mana setiap elemen A sub I, J bernilai 1 jika simpul I dan J bertetanggaan, yaitu ada sisi yang menghubungkannya. Kemudian bernilai 0 jika simpul I dan J tidak bertetangga. Mari kita lihat contoh graf berikut ya. Pada graf pertama, hubungan antara simpul direpresentasikan dalam bentuk matriks A. Contohnya simpul 1 bertetangga dengan simpul 2 dan 3, sehingga A12 sama dengan 1 dan A13 sama dengan 1. Sementara itu, jika simpul tidak bertetangga, seperti simpul 1 dan 4, maka A14 sama dengan 0. Dengan menggunakan matriks ketetanggaan, kita dapat dengan mudah melihat hubungan antar simpul dalam graf secara matematis. Matriks ini sangat berguna dalam analisis graf, seperti dalam jaringan komputer, transportasi, atau algoritma pencarian.
Untuk mencari matriks persisian. Apa sih itu matriks persisian? Bayangkan teman-teman punya sebuah peta jalan. Setiap persimpangan di peta itu bisa kita anggap sebagai sebuah titik atau simpul. Dan jalan yang menghubungkan persimpangan itu adalah garis atau sisi. Matriks persisian adalah sebuah tabel yang menunjukkan apakah dua persimpangan itu langsung terhubung oleh jalan atau tidak. Kalau terhubung, kita kasih tanda 1. Kalau enggak, kita kasih tanda 0. Sebagai contoh, misalkan kita punya 4 persimpangan, yaitu A, B, C, D. Kalau dari A kita bisa langsung ke B dan C, maka pada baris A, kolom B dan C akan kita isi dengan angka 1. Untuk lebih mudahnya, matriks persisian itu misalkan matriks A mempunyai A sub IC bernilai 1 jika simpul I persisian dengan sisi C. Kemudian akan bernilai 0 jika simpul I tidak persisian dengan sisi C. Oke, mari kita bahas mengenai sirkuit Hamilton dan lintasan Hamilton. Lintasan Hamilton adalah lintasan yang melalui setiap simpul dalam graf tepat satu kali. Sedangkan sirkuit Hamilton adalah sama seperti lintasan tersebut, akan tetapi kembali ke simpul awal. Graf yang memiliki lintasan Hamilton disebut graf semi Hamilton. Sementara graf yang memiliki sirkuit Hamilton disebut graf Hamilton. Contohnya, pada gambar ini, jalur 1 menuju 2, menuju 3, menuju 4, dan kembali ke 1 adalah contoh dari sirkuit Hamilton. Untuk penjelasan berikutnya adalah sirkuit. Sirkuit dalam graf adalah lintasan yang dimulai dan berakhir simpul yang sama. Contohnya pada graf G1 adalah lintasan 1, 2, dan 3. 1 membentuk sebuah sirkuit. Panjang sirkuit adalah jumlah sisi di lintasan tersebut. Dalam contoh ini, panjangnya adalah 3. Sirkuit juga berguna untuk memahami pola siklus dalam jaringan seperti alur perjalanan atau sirkulasi data. Di sini, saya akan menjelaskan tentang pengertian lintasan Euler. Lintasan Euler sendiri merupakan lintasan dalam graf yang melewati sisi H tepat satu kali. Jika lintasan tersebut berakhir di simbol tempat lintasan dimulai, maka disebut sirkuit Euler. Jadi, sirkuit Euler ialah sirkuit yang melewati masing-masing sisi tepat satu kali. Graf yang mempunyai sirkuit Euler dinamakan graf Euler. Graf yang memiliki lintasan Euler dinamakan graf semi Euler. Nah, di sini terdapat dua syarat lintasan Euler. Pertama, graf harus terhubung. Yang kedua, tepat dua simpul memiliki derajat ganjil ke lintasan Euler. Jika semua simpul memiliki derajat genap, maka lintasan tersebut menjadi sirkuit Euler. Di sini terdapat contoh soal lintasan Euler. Di sini terdapat graf A, B, C, D, E, dan F. Nah, graf A dan B merupakan graf semi Euler. Mengapa demikian? Karena di dalamnya mempunyai lintasan Euler, di mana bisa kita lihat di graf A dan B ini itu melewati setiap sisi tepat satu kali. Nah, pada graf C dan D merupakan graf Euler. Mengapa demikian? Karena di sini itu lintasan tersebut berakhir ke simpul tempat lintasan dimulai. Bisa kita lihat pada graf C dan D. Di graf C kita dimulai pada simpul 1 dan seterusnya maka berakhir pada simpul 1. Pada sirkuit Euler graf D dimulai pada simpul A dan seterusnya maka berakhir pada simpul A. Graf E dan F itu bukan graf semi Euler maupun graf Euler. Lalu, untuk penjelasan tentang komplemen upak graf dalam teori graf. Jika G adalah graf utama, maka upak graf G1 adalah bagian dari G. Komplemen upak graf G1 yaitu G2 memiliki simpul yang sama dengan G1, tapi sisinya adalah sisi di G yang tidak ada di G1. Contohnya pada diagram adalah A adalah graf awal G, B adalah upak graf G1, dan C adalah upak graf komplemen upak graf G2.